2B1 25005, program studi Magister Agribisnis pada mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis. Hari ini saya akan membahas 3 pilar mengubah kekurangan menjadi kekuatan mulia dengan subtopik berinovasi dari keterbatasan. Kenapa ini penting? Karena justru seringkali ide terbaik lahir bukan dari kelimpahan, melainkan dari keterbatasan. Kalau kita perhatikan, banyak orang menunda untuk memulai usaha karena merasa serba kurang modal, kurang pengalaman, kurang jaringan, atau kurang fasilitas. Padahal kewirausahaan mengajarkan bahwa keterbatasan justru bisa menjadi titik awal inovasi. Berinovasi dari keterbatasan artinya kita fokus pada solusi, bukan pada masalah. Misalnya saat kita tidak punya modal besar, itu memaksa kita untuk berpikir bagaimana cara memulai usaha dengan biaya seminimal mungkin. Dari situ lahir inovasi model bisnis sederhana seperti pre-order, dropshipping, atau jualan berbasis online. Begitu juga ketika fasilitas kita terbatas, misalnya tidak punya mesin produksi modern. Keterbatasan itu membuat kita harus lebih kreatif, entah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mengoptimalkan tenaga manual, atau berkolaborasi dengan orang lain. Dalam agribisnis misalnya, petani kecil yang tidak memiliki lahan luas berinovasi dengan menanam tanaman hortikultural bernilai tinggi di lahan sempit atau menggunakan metode urban farming. Jadi, bukan soal seberapa banyak sumber daya yang kita punya, tetapi bagaimana kreativitas dan cara berpikir kita mengubah keterbatasan itu menjadi sebuah peluang. Intinya, inovasi seringkali lahir bukan ketika semuanya tersedia, tetapi justru ketika kita terdesak oleh keterbatasan. Begini, contoh studi kasus atau kisah inspiratif. Kalau kita lihat tokoh besar dunia, salah satunya adalah Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Awalnya dia itu tidak punya armada motor sendiri, bahkan banyak orang yang meragukan idenya. Tetapi justru dari keterbatasan itu lahir inovasi menghubungkan ojek pangkalan dengan aplikasi digital. Kini Gojek bukan hanya transportasi, tapi juga platform layanan yang dipakai jutaan orang di Indonesia. Saya kasih contoh lain, seperti Jack Ma, pendiri Alibaba. Dia berasal dari keluarga sederhana, berkali-kali ditolak kerja, bahkan sempat gagal masuk universitas beberapa kali. Tapi dari keterbatasan itu, dia belajar bertahan, beradaptasi, dan akhirnya membangun e-commerce raksasa yang sekarang mengubah wajah perdagangan dunia. Bahkan di sekitar kita, saya melihat pedagang kecil yang hanya punya gerobak sederhana. Modalnya terbatas, tempat usahanya juga kecil, tapi dia berinovasi dengan cara menerima pesanan lewat WhatsApp dan mengantarkan langsung ke rumah. Inovasi kecil itu membuat jualannya lebih laku dibanding toko yang lebih besar, tetapi tidak fleksibel. Dari semua contoh itu, kita bisa belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, tetapi justru pemicu lahirnya kreativitas dan kerja keras dan keberanian mencoba hal baru. Call to action, jadi teman-teman, jangan pernah menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti. Justru dari keterbatasanlah lahir ide-ide besar dan langkah inovatif. Kalau kita menunggu semuanya sempurna, kita tidak akan pernah mulailah dari apa yang ada di tanganmu saat ini, sekecil apapun itu, karena seseorang entrepreneur sejati bukanlah yang punya segalanya sejak awal, melainkan bisa mengubah keterbatasan menjadi kekuatan mulia.